Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Berjumpa lagi dengan Bu Nining. Insya Allah untuk materi matematika kali ini kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat. Kita lihat, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pasangan kancing positif dan negatif. Yang kedua yaitu garis bilangan maju mundur dengan mobil. Itu hampir sama dengan garis bilangan. Ada juga Bu Nining satu lagi, sebenarnya ada lagi, cuma dia bukan termasuk pendekatan di sini, yaitu dengan sistem bayar dan hutang. Sekarang kita lihat ya. Yang pertama yaitu dengan cara pendekatan pasangan kancing positif dan negatif. Kesepakatannya di sini bilangan 0 itu diwakili dengan banyaknya kancing positif sama dengan banyaknya kancing negatif. Jadi contohnya nih, ini ada sebuah kancing, itu hanya satu, tidak ada muatannya, itu sama aja 0. Kemudian di sini ada kancing muatan positif 1, negatif 1. Kemudian yang ketiga adalah kancing positifnya 3. Di sini ada 3. Kemudian negatifnya ada 3 juga. Maka ketiga gambar di atas itu mewakili bilangan 0. Jadi ketiga-tiganya itu adalah bilangan 0 karena ketika jumlah positif dan negatifnya sama, kita leburkan, kita anggap itu adalah 0 ya. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini kita lihat, hitung 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 itu sama aja 2 ditambah negatif 3. Ini ada 2 kancing bermuatan positif. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada 3 kancing bermuatan negatif. Sudah paham ya? 2 positif, 3 negatif. Kemudian berdasarkan kesepakatan tadi, ulangi ya, berdasarkan kesepakatan tadi itu ketika jumlah positif dan negatif sama, kita anggap 0 ya. Nih 1, ini sudah berpasangan, kita anggap 0. Hilang ya jadinya. Kemudian ada 1 lagi, maka sisanya tinggal negatif. Jadi 2 dikurangi 3 itu sama aja atau sama dengan negatif 1. Satu lagi, 2 dikurangi min 3. Ketika ada min bersebelahan atau jejeran dengan min, itu maka tanda berubah menjadi positif. Itu 2 dikurangi min 3 menjadi 2 ditambah 3. Ada 2 kancing bermuatan positif. Kemudian ditambah lagi 3 kancing yang bermuatan positif juga, karena min sama min jadi apa? Plus. Maka 2 dikurangi min 3 sama dengan 5. Sekarang lihat. Oke, tadi kita telah menyimak tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada 3 pendekatan ya. Yang pertama yaitu dengan pasangan kancing. Ini kasih contoh, ini ada di buku kalian. Min 2 ditambah 10. Min 2 maka kancingnya adalah muatannya min atau negatif. Ditambah ada 10 kancing muatannya positif. Maka ingat, ketika pasangan kancing, ketika jumlah negatif dan positif itu sama, maka kita anggap sebagai 0. Tadi negatifnya ada 2, pasangan kancingnya yang negatif, kemudian yang plusnya itu ada 10. Ini sudah dirinci semuanya ya, ini ada 10 positif dan 2 negatif. Ini berpasangan, maka dia melebur menjadi bilangan 0. Yang ini jadi 0, ini juga menjadi 0. Maka sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya adalah plus 8. Sudah paham? Nah, seperti itu tadi ya untuk pasangan kancing. Sekarang yang kedua yaitu
dengan pendekatan garis bilangan maju mundur dengan mobil. Kita buat konsepnya di sini. Ketika bilangan bulat dia positif, maka mobil maju. Kemudian 0, maka mobil diam. Ketika dia negatif, maka mobil mundur. Sekarang untuk operasi bilangan bulatnya itu ada tambah, maka dia akan terus ya, ketika nambah dia akan terus maju terus. Kemudian ketika kurang dia akan balik arah. Nah, coba lihat nih, kita lihat hitung 2 ditambah 3. Kita lihat di sini ada sebuah mobil, dia 2 langkah ke kanan karena plus ya, 2, kemudian dia maju 2 langkah, kemudian ditambah 3. Dari angka 2 itu dia ke kanan 3 langkah, dia akan maju ke angka 5. Nah, maka hasil akhirnya yaitu di titik mana? Hasil akhir itu dari 0 sampai ke panah yang terakhir, yaitu angka 5. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kasih contoh lagi. Perhatikan contoh kembali. Itu ada min 2. Awalnya mobil di titik 0. Karena dia min, tadi kesepakatannya bahwa ketika dia min, dia akan mundur mobilnya. Mundur ke angka 2. Mundur ke angka min 2. Ya. 2 langkah ke belakang dari 0, jadi ke angka min 2. Kemudian ditambah 3, maka dia akan terus maju. Berarti dari min 2 ke kanan maju 3 langkah, yaitu mobil akan maju ke angka 1. Maka hasil akhirnya yaitu dilihat dari posisi terakhir dia, panah yang terakhir. Nah, ini adalah hasil akhirnya yang ada merah-merahnya nih, mobil di angka 1. Jadi min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Insya Allah sudah paham ya. Sekarang nih Bun kasih satu lagi. Hitung 2 dikurangi 3. 2, mobil akan maju ke angka 2. Angka 2 ya mobilnya ya. Karena dia kurang, maka mobilnya akan berbalik arah. Mobilnya dikurang, dia berbalik arah. Kemudian ke berbalik arah 3 langkah dari angka 2. Kita ke angka berapa 3 langkah? Ke angka min 1. Posisi akhirnya jadinya 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Sudah paham anak-anak? Tuh posisi akhirnya ya, 2 dikurangi 3 sama min 1. Sekarang dengan pendekatan model garis bilangan, ini yang sering keluar ya di buku paket kalian atau di soal-soal USBN biasanya keluarnya yang menggunakan garis bilangan. Ketika dia bilangan bulat, ketika dia positif maka ke arah kanan. 0 berarti dia diam, kemudian negatif berarti dia ke kiri. Kemudian untuk operasinya, operasi bilangan bulatnya, ketika dia ditambah berarti dia dilanjutkan. Kemudian ketika kurang diubah menjadi operasi tambah, kemudian dengan lawannya. Berarti tambah negatif lawannya. Lawannya berarti negatif. Jadi nanti ketika kurang tambah dulu baru kurang. Hasil operasinya, untuk hasil operasinya yaitu dilihat dari titik pangkal, yaitu titik 0 sampai dengan ujung panah terakhir. Atau lihat bilangan di bawah mata panah yang terakhir. Contoh. Hitung 2 ditambah 3. Pertama, patokannya adalah dari 0 menuju angka 2. Berarti ke kanan 2 langkah. Karena dia tambah berarti dia dari angka 2 3 langkah ke arah kanan. Terus ya,
Maka hasil akhirnya yaitu selalu dimulai dari 0 menuju panah yang terakhir yaitu angka 5. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Mungkin kalau angka biasa kalian mudah ya, 2 tambah 3 sudah ketebak itu 5. Tetapi ketika harus menggunakan garis bilangan, kalian juga harus bisa menguasainya. Ya, sekarang satu lagi. Min 2 tambah 3. Min 2 berarti dari 0 ke kiri, ke angka min 2. Karena ditambah 3, dia balik arah. Dari min 2, kenapa balik arah? Karena berlawanan ya. Min 2 3 langkah ke kanan. Ketika ke kiri berarti nanti misalnya kalian mau buatnya itu min 2 terus ke kiri lagi, itu bukan min 2 tambah 3 tapi min 2 min 3. Tetapi ini perintahnya ditambah, maka kita balik arah ke kanan. Dari min 2 ke kanan 3 langkah, yaitu ke angka berapa? Ke angka 1. Untuk hasil akhir, jangan lupa hasil akhir itu selalu dari 0 menuju panah yang terakhir. Panah yang terakhirnya yaitu angka 1. Jadi min 2 ditambah 3 berapa hasilnya? Sama dengan 1. Oke, sekarang ada lagi nih contohnya. Ternyata 2 dikurangi 3. Ketika kurang, tadi kesepakatannya yaitu diubah menjadi tambah kemudian dengan lawannya. 2 ditambah min 3. Jadi 2 dikurangi 3 itu sama aja 2 ditambah negatif 3. Pertama, 2 ke arah mana? Karena positif ke kanan ya, otomatis dari 0, patokannya pertama 0 ke angka 2. Kemudian dia ditambah negatif 3. Berarti berlawanan ya. Berarti dari angka 2 ke kiri 3 langkah. Yaitu ke angka berapa? Min 1. 3 langkah ya, dari 2 ke min 1 tuh kita bisa hitung 1, 2, 3. Betul 3 langkah. Kemudian hasil akhirnya selalu dari 0 kemudian ke panah terakhir yaitu min 1. Maka 2 dikurangi 3 hasilnya adalah min 1. Betul. Sudah paham anak-anak? Sekarang kita lihat kalau yang tadi. Sekarang Oke, selanjutnya lewat ini ada contoh dari buku paket kalian. Silahkan Latihan buku 3 paketnya ya, halaman berapa ya? Halaman 10. Ini ambil yang nomor 2A. Kita akan menggambarkan garis bilangan 8 ditambah negatif 12 di buku kalian. Telah tergambar seperti ini ya di buku kalian. 8 karena dia positif maka dia ke kanan. Dari 0, ingat titik pangkalnya adalah 0 sampai ke angka 8. Kenapa dia ke kanan? Karena bilangannya adalah positif. Kemudian ditambah negatif 12. Negatif 12 tadi titik terakhir adalah di angka berapa? Angka 8. Karena dia ditambah negatif 12, dari angka 8 ini kita mundur 12 langkah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka di titik berapa tadi 12 langkah ke belakang? Adalah di angka 4. Kita garis ya. Tetap kita ambil posisinya pertama yaitu dari angka 8. Angka 8 ke angka 12 langkah ke belakang, yaitu ke angka berapa tadi? Kita jangan lupa kasih tanda panahnya. Ya, berapa langkah? Min 12. Ini langkah yang kedua. Yang pertama tadi dari 0 ke 8. Kemudian langkah yang kedua karena ditambah negatif 12, maka dia mundur 12 langkah dari angka 8.
Hasilnya, ingat-ingat, ketika hasil itu dia dari titik pangkal awal, yaitu dari mana? Dari 0 menuju tadi panah yang terakhir. Panah yang terakhir adalah ke angka negatif 4. Ini hasilnya. Jangan lupa, berapa hasilnya? Min 4. Jadi 8 ditambah min 12 sama dengan min 4. Oke, sudah paham anak-anak? Sudah paham ya? Insya Allah sudah paham. Sekarang penjumlahan dan pengurangan dengan pendekatan hutang bayar. Ketika dia positif, kita bisa mengatakannya atau menandakan bahwa itu sudah bayar. Ketika negatif berarti hutang. Ingat-ingat, positif itu bayar, kemudian negatif itu adalah hutang. Contohnya ada sebuah soal min 2 ditambah 6. Maka kita dapat katakan bahwa kita punya hutang 2, kemudian dibayar 6. Maka kita punya tabungan atau sisanya berapa? 4. Hutang 2 dibayar 6. Otomatis yang untuk membayarnya itu masih sisa 4 atau plus 4. Jadi min 2 tambah 6 itu sama dengan 4. Contoh satu lagi yaitu min 7 ditambah 4. Kita punya hutang 7. Hutang kita 7. Kemudian dibayar baru 4. Maka kira-kira masih punya hutang atau sudah lunas? Masih punya hutang ya. Jadi hutang kita tinggal berapa? Hutang 7 dibayar 4. Hutangnya tinggal 3. Maka min 7 ditambah 4 sama dengan negatif 3. Hutang 7 dibayar 4 berarti masih sisa hutangnya berapa tadi? 3. Jadi min 7 ditambah 4 sama dengan min 3. Silahkan kalian pakai cara atau pendekatan yang menurut kalian paling mudah. Boleh pakai hitung pasangan kancing, boleh pakai mobil, sistem maju mundur dengan mobil, boleh pakai garis bilangan, boleh pakai sistem bayar hutang. Tetapi lihat dulu perintahnya. Ketika di situ perintahnya disuruhnya menggunakan garis bilangan, maka harus pakai garis bilangan. Kecuali di situnya terserah menggunakan cara yang menurut kalian paling mudah, kalian bebas memilih. Tetapi ketika ada perintahnya di situ menggunakan garis bilangan, maka jawablah menggunakan garis bilangan. Sekarang lihat latihan 4 halaman 3. Buat contoh ya, nanti setelah melihat contoh ini, kalian lanjutkan latihan 4 halaman 13 sampai 14. Cukup nomor 1 dan 2 saja. Itu ada 5, kalau tidak salah nomor 1 ada AB, yang nomor 2 itu ABC. Setelah kalian kerjakan, silahkan kirim jawaban kalian ke nomor ibu ya. Sekarang kita lihat videonya dulu. Oke, sekarang kita akan mengerjakan latihan 4 halaman 13. Ini kasih contoh 1 ya. Nomor 1, perhatikan perintahnya baik-baik. Tuliskan pengurangan yang sesuai dengan gambar berikut. Ingat, ini perintahnya adalah pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, kita baca garis bilangannya. Yang pertama adalah dari titik 0 ke kiri, yaitu ke min 4. Maka dapat kita baca min 4 dikurangi, karena di sini pengurangan maka kita harus dikurangi. Ya, paham anak-anak? Kenapa harus dikurangi? Karena perintahnya adalah pengurangan. Nah, dikurangi. Kemudian dari titik min 4 dia balik arah ke kanan, yaitu ke berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena berbeda arah, maka bagaimana? Dikurangi min 8. Min sama min ini berjejeran, maka tandanya berubah nanti menjadi positif. Ingat-ingat ya, min 4 tetap tandanya, karena ini min sama min maka berubah menjadi plus, yaitu
plus 8. Tapi awalnya kenapa nggak langsung plus 8, Bu? Karena perintahnya adalah pengurangan. Maka kita pakai min dulu, kemudian berbeda arah dari tadi, maka tetap pakai min 8. Maka hasilnya jadinya berapa ya? Dari titik 0 menuju ke panah terakhir, yaitu plus 4 atau 4 saja juga boleh. Oke, sudah paham? Sekarang silahkan kalian lanjutkan sampai nomor 2. Oke, itu contoh dari buku ini. Mungkin cukup sekian. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Jika kurang paham bisa japri ke Bu Nining, tapi Bu Nining berdoa semoga semuanya paham. Oke, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.